bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan latihan PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal Part 2 bersama Anton Data. Soal nomor 21, materi menentukan judul teks prosedur. Pada soal ini disajikan 4 buah judul teks. Kalian diminta untuk menentukan satu judul yang dapat dipergunakan sebagai judul teks petunjuk cara membuat sesuatu. Cermatilah judul teks berikut. 1. Cara membuat kue bolu. 2. Cara memotong kain kasa. 3. Cara minum obat sakit kepala. 4. Cara menyemprot tanaman dengan cairan vitamin B1. Yang dapat dijadikan judul teks petunjuk cara membuat sesuatu adalah judul yang bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 22, materi ciri kebahasaan teks prosedur. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks prosedur. Kalian diminta untuk menentukan ciri kebahasaan yang menonjol dalam teks tersebut. Misalnya, apakah teks dominan menggunakan kalimat perintah, larangan, saran, atau tanya. Cermatilah kutipan teks berikut. Jika akan membuat batik jemputan, pastikan kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih. Kemudian buat bentuk motif dengan cara mengikat uang koin, kelereng, atau batu pada beberapa bagian kain menggunakan karet gelang. Ikatlah secara kencang dan bentuk dengan motif yang berbeda ya. Selanjutnya, rebus air dalam panci sampai mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan pewarna, garam, dan cuka, lalu aduk sampai semua serbuk larut dan warna air berubah. Ciri kebahasaan paling dominan dalam kutipan teks tersebut adalah A. Pemakaian kalimat perintah. B. Pemakaian kalimat larangan. C. Pemakaian kalimat saran. D. Pemakaian kalimat tanya. Soal nomor 22. Pada soal nomor 22 ini materinya kalimat saran. Di sini disajikan 4 buah kalimat petunjuk. Kalian diminta menentukan satu buah kalimat yang merupakan kalimat saran. Bacalah kutipan teks berikut. Petunjuk membuat jus. 1. Blender buah jambu biji merah dengan air hingga halus, lalu saring dan sisihkan. 2. Blender apel, tomat, dan jus jambu biji merah hingga halus. 3. Tuang ke dalam gelas, lalu tambahkan madu sesuai selera, dan jus siap dihidangkan. 4. Sebaiknya jus segera dinikmati selagi masih dingin. Kalimat saran dalam kutipan tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 24. Materi menentukan kata yang menyatakan ukuran atau satuan. Pada soal ini disajikan 4 buah kalimat petunjuk. Kalian diminta menentukan kalimat yang di dalamnya ada kata yang menyatakan ukuran atau satuan. Cermatilah kutipan teks petunjuk berikut. 1. Tuangkan 4 gelas air ke dalam panci.
2. Masukkan beras, ubi, singkong, dan labu yang telah dipotong ke dalam panci. 3. Masak hingga beras berubah menjadi bubur. 4. Tambahkan air jika tekstur kurang baik. Kata yang menyatakan ukuran atau satuan bahan terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 25, materi menyusun petunjuk. Pada soal ini disajikan kalimat-kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang susunannya masih acak. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan petunjuk tersebut sehingga menjadi sebuah petunjuk yang urut dan sistematis. Bacalah langkah menyalakan TV berikut. 1. Tekan tombol nomor pada remote control. 2. Tekan tombol main power. 3. Indikator power atau standby akan berwarna merah. 4. Hubungkan kabel daya listrik pesawat TV ke stop kontak. 5. Selamat menonton. Urutan petunjuk menyalakan televisi yang tepat adalah A. 4, 3, 1, 2, 5. B. 1, 4, 2, 3, 5. C. 4, 3, 2, 1, 5. D. 2, 3, 1, 5, 4. Soal nomor 26, materi menemukan kalimat perintah. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan petunjuk yang di dalamnya terdapat pemakaian kalimat perintah. Nah, kalian diminta untuk menentukan kalimat perintah tersebut. Perhatikan kutipan teks berikut. 1. Campurkan lem povinol dengan pewarna makanan dalam piring hingga warna merata. 2. Setelah tercampur dengan merata, tambahkan selim aktivator dengan cara menuangkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. 3. Tambahkan kasem baby oil agar selim tidak lengket di tangan. 4. Selim siap digunakan untuk bermain. 5. Jangan lupa simpan dengan baik selim setelah digunakan. Kalimat perintah dalam kutipan teks tersebut ditandai dengan bernomor A1, 2, 3, B1, 3, 5, C3, 4, 5, D2, 3, 5. Soal nomor 27, materi menentukan isi teks prosedur. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks prosedur. Kalian diminta untuk menentukan isi teks prosedur tersebut. Perhatikan kutipan teks berikut. Teknik dijamret. Namanya memang unik, tapi bukan berarti maksudnya sama. Maksud dari teknik dijamret ini adalah posisi badan saat hendak memainkan instrumen musik seperti saat sedang menjamret, agak condong. Jari jempol, telunjuk, dan jari tengah yang ada di tangan kanan digerakkan dan membunyikan senar secara bersama-sama. Jari jempol dan telunjuk dari tangan kiri memetik senar untuk memberikan suara berupa nada bebas. Isi kutipan teks prosedur tersebut adalah A. Alat dalam teknik dijamret. B. Bahan dalam teknik dijamret. C. Tujuan dalam teknik dijamret. D. Langkah dalam teknik dijamret. Soal nomor 28, materi menggunakan konjungsi urutan. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks prosedur yang di dalamnya memuat konjungsi urutan. Nah, kalian diminta menentukan konjungsi urutan tersebut. Cermatilah kutipan petunjuk berikut ini. Jika kamu ingin batik memiliki beberapa warna, celupkan sebagian kain pada cairan warna yang pertama. Kemudian kain yang belum terkena warna dicelupkan pada cairan pewarna yang lainnya.
Kata penghubung yang menyatakan urutan dalam kutipan petunjuk tersebut adalah A. Kemudian, B. Pada, C. Saja, D. Jika. Soal nomor 29, materi keterangan alat. Pada soal ini disajikan beberapa buah kalimat petunjuk yang di dalamnya terdapat pemakaian keterangan alat. Nah, kalian diminta untuk menentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan alat tersebut. Perhatikan petunjuk berikut. 1. Potong ranting dengan pisau yang tajam. 2. Bunyikan secara serentak semua gendang. 3. Kocok adonan dengan mixer kecepatan tinggi. 4. Tanaman rambat ini harus dipupuk sebelum sebulan sekali. Keterangan alat terdapat dalam kalimat yang bernomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 1 dan 2. Soal nomor 30, materi isi teks petunjuk. Bacalah kutipan berikut. Sematkan kancing baju pada potongan kain yang pendek dengan cara dijahit. Jahit pula pita ke potongan kain yang panjang. Setelah itu satukan kedua potongan kain flanel membentuk kantong. Jahit dengan pola biasa saja. Untuk mempercantik wadah pensil dari kain flanel yang Anda buat, Anda bisa menambahkan hiasan berupa bunga di pojok tempat pensil. Bisa juga Anda menambahkan kreasi kain flanel lainnya seperti gambar kartun favorit anak Anda. Kutipan teks tersebut berisi petunjuk tentang A. Membuat hiasan bunga dari kain flanel, B. Membuat kancing baju dari kain flanel, C. Membuat wadah pensil dari kain flanel, D. Membuat pita dari kain flanel. Nah, kutipan teks petunjuk ini berisi petunjuk membuat sesuatu. Nah, kalian diminta untuk menentukan petunjuk membuat apa. Soal nomor 31, materi lokasi observasi. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Pantai Parangtritis yang merupakan satu nama pantai terkenal dengan ombak besar dan mitos tentang Nyi Roro Kidul ini menyimpan sejuta keindahan dan juga berbalut misteri bagi yang mempercayainya. Pantai Parangtritis terletak 27 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Terletak di kawasan paling selatan Pulau Jawa. Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul ini terhubung dengan Samudra Hindia. Lokasi yang diobservasi dalam kutipan tersebut adalah A. Samudra Hindia, B. Kota Yogyakarta, C. Pantai Parangtritis, D. Kabupaten Bantul. Nah, kutipan teks observasi tersebut memperlihatkan pada kita satu buah objek yang diobservasi. Yang ditanyakan adalah di manakah letak objek yang diamati tersebut. Soal nomor 32, materi objek observasi. Di soal ini disajikan satu buah kutipan teks observasi tentang suatu objek. Nah, kalian diminta untuk menentukan apa objek yang diobservasi tersebut. Bacalah kutipan teks observasi berikut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan,
dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Objek yang diamati dalam kutipan tersebut adalah A. Biota laut, B. Laut Indonesia, C. Perairan Laut Indonesia, dan D. Ekosistem laut. Soal nomor 33, materi gagasan utama. Di soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf. Kalian diminta untuk menentukan gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokok, ide dasar dari sebuah paragraf. Biasanya terdapat pada kalimat utama. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup laut. B. Perairan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. C. Terumbu karang, ikan, dan tumbuhan bagian dari ekosistem laut. D. Terumbu karang di laut banyak sekali jenisnya. Soal nomor 34, materi kalimat utama. Pada soal ini disajikan satu buah paragraf terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalian diminta menentukan kalimat mana yang merupakan kalimat utama ya. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Biasanya ada di bagian awal paragraf atau pada paragraf deduktif, dan di bagian akhir paragraf ketika itu adalah paragraf induktif. Bacalah kutipan teks observasi berikut. 1. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. 2. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. 3. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut. Biota laut tersebut menjadi bagian dari ekosistem laut. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 35, materi struktur teks observasi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks observasi. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan kutipan tersebut merupakan bagian apa. Bacalah kutipan teks observasi berikut. Pohon rambe dimanfaatkan buahnya untuk dimakan langsung sebagai buah segar. Buahnya mempunyai rasa asam manis. Selain dimakan langsung, buah rambe juga dapat diolah menjadi sirup, asinan, atau difermentasi menjadi minuman. Kayunya yang keras dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti kusen dan jendela. Dalam teks observasi, kutipan tersebut merupakan bagian A. Deskripsi umum, B. Deskripsi bagian, C. Deskripsi manfaat, D. Simpulan. Deskripsi umum berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Deskripsi bagian berisi penjelasan secara rinci dari bagian-bagian objek. Deskripsi manfaat ini berisi rincian manfaat dari objek yang diamati. Dan simpulan berisi penegasan ulang dari apa yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Soal nomor 36, materi informasi teks observasi. Disajikan satu buah paragraf, kalian diminta untuk menentukan informasi yang ada dalam teks tersebut. Bacalah kutipan teks observasi berikut.
Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan, seperti ikan kuda kusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan gurupa. Ikan lain di Laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan baronan. Informasi yang sesuai dengan kutipan paragraf tersebut adalah A. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken tidak beragam jenisnya. B. Terumbu karang hidup di daerah perairan yang terhindar dari sinar matahari. C. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni oleh berbagai jenis ikan. D. Ikan tongkol, tenggiri, kerapu merupakan jenis ikan laut Indonesia yang belum dijadikan industri. Soal nomor 37, materi informasi pokok. Bacalah kutipan teks observasi berikut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Informasi pokok dalam kutipan teks tersebut adalah A. Pengelompokan rumput laut, B. Pengelompokan biota laut, C. Pengelompokan ikan laut, D. Manfaat biota laut. Soal nomor 38, materi simpulan. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf teks observasi. Kalian diminta untuk membuat simpulan isi dari kutipan teks tersebut. Bacalah kutipan teks observasi berikut. Ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Terumbu karang juga berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Keragaman biota ini juga bermanfaat bagi lingkungan, terutama bakau yang telah menahan abrasi dari besarnya hantaman gelombang dan ombak laut. Simpulan kutipan paragraf tersebut adalah A. Keragaman biota laut memberi banyak manfaat di berbagai segi kehidupan manusia. B. Keragaman biota laut bermanfaat bagi perkembangan pariwisata Indonesia. C. Tanaman bakau mampu menahan abrasi dari besarnya hantaman gelombang dan ombak laut. D. Ikan dan tumbuhan laut bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Soal nomor 39, materi judul teks. Di soal ini disajikan 4 buah judul teks. Kalian diminta untuk menentukan satu judul yang cocok untuk sebuah teks observasi. Di antara judul berita yang tepat dijadikan sebagai judul teks observasi adalah A. Petualangan mencari harta karun, B. Cara menyalakan televisi, C. Topi ajaib, D. Biota laut. Soal nomor 40, materi kata teknis atau kata ilmiah.
Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf yang di dalamnya memuat beberapa kata teknis atau kata ilmiah. Nah, kalian diminta untuk menentukan kata-kata ilmiah tersebut. Cermatilah kutipan teks berikut. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia menguatkan fakta itu. Carlo Pruso dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Kata teknis atau istilah dalam kutipan paragraf tersebut adalah A. Sehat, kopi, efek, gigi, B. Senyawa, bakteri, gigi, sintetis, C. Efektif, peneliti, universitas, D. Baik, terbaru, fakta. Nah anak-anak, demikian tadi untuk soal-soal yang kalian bisa gunakan untuk latihan penilaian akhir semester. Nah, jika penasaran dengan jawaban kalian, silahkan kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang ada ini. Sekian dulu untuk latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat.